Di video kali ini, kita akan membahas tentang biosite dan culture site yang ada di Geopark Jogja. Yuk kita lihat ada apa aja ya. Di Geopark Jogja, terdapat 5 biosite, yaitu Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Taman Wisata Alam Batu Gamping dan Cagar Alam Batu Gamping di Kabupaten Sleman, Cagar Alam Imogiri di Kabupaten Bantul, dan Suaka Marga Satwa Sermo di Kabupaten Kulon Progo. Untuk culture site terdiri dari 4, yaitu Labuhan Merapi dan Labuhan Parangkusumo sebagai warisan budaya Nirbenda, serta kawasan cagar budaya Keraton dan kawasan cagar budaya Pakualaman. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Dan biosite adalah objek biodiversity yang menjadi bagian dari Geopark. Biosite pertama, Taman Nasional Gunung Merapi, segmen Sleman. TNGM melingkupi area seluas 6.607 hektar, yang secara administratif masuk ke dalam 4 kabupaten, yaitu Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Hutan-hutan di Gunung Merapi telah ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak tahun 1931 untuk perlindungan sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan 4 kabupaten tersebut. TNGM berada pada ketinggian antara 600 hingga 2.968 meter di atas permukaan laut. Ekosistem Merapi secara alami merupakan hutan tropis pegunungan yang terpengaruh aktivitas gunung berapi. Beberapa jenis endemik diantaranya adalah saninten, anggrek vanda tricolor, elang Jawa, dan macan tutul. Terdapat total 336 spesies satwa liar, 301 spesies tumbuhan, dan 34 sumber air di kawasan ini. Kedua, Cagar Alam Imogiri. Sebelum ditunjuk sebagai kawasan konservasi, CA Imogiri dengan luasan 11,4 hektar merupakan hutan produksi, yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan. Terdapat tanaman jati, sonokeling, pinus, kenanga, mahoni, dengan luasan yang bervariasi di hutan ini, namun jati dan kayu putih lebih mendominasi. Selain itu tercatat ada 35 spesies pohon, 46 jenis tumbuhan bawah, dan 13 jenis aves. Kawasan konservasi CA Imogiri terletak berdampingan dengan komplek makam Raja-Raja Jawa dengan topografi berupa perbukitan dan memiliki kelerengan sedang. Bagi masyarakat, kawasan hutan Imogiri merupakan kawasan penyangga keberadaan makam Imogiri. Berikutnya, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Batu Gamping. Luas total kawasan CA-TWA Gunung Gamping yaitu 1.084 hektar yang terdiri dari cagar alam seluas 150 meter persegi dan Taman Wisata Alam seluas 10.690 meter persegi. Kawasan TWA Batu Gamping menjadi habitat satwa dan tanaman. Tercatat sebanyak 17 jenis burung yang hidup di kawasan ini. Sedangkan untuk tanaman terdapat 72 jenis tanaman, diantaranya merupakan jenis yang sudah langka, seperti kepel, namnaman, bisbol, gayam, dan wuni. Biosite terakhir, Suaka Marga Satwa Sermo. Kawasan Suaka Marga Satwa Sermo mencakup area seluas 181 hektar yang masuk ke dalam 3 wilayah desa, yakni Desa Hargowilis, Desa Hargorejo, dan Desa Karangsari. Awalnya, Suaka Marga Satwa ini adalah hutan produksi yang dikelola oleh pemerintah, kemudian dialihfungsikan menjadi hutan lindung. Kini SM Sermo merupakan rumah bagi berbagai jenis satwa liar yang menghuni hutan di sekeliling Waduk Sermo. Tercatat ada 37 spesies fauna dan 171 jenis flora di kawasan ini. Kepel atau dengan nama latin Stelechocarpus burahol adalah flora identitas DIY. Nama kepel mencerminkan ukuran buahnya yang sebesar kepalan tangan orang dewasa. Namun buah ini memiliki nilai filosofi adiluhung, yaitu sebagai perlambangan kesatuan dan keutuhan mental serta fisik, karena ringan seperti halnya tangan yang terkepal. Untuk fauna identitas DIY adalah perkutut Jawa atau nama latinnya Geopelias striata. Sebagai fauna identitas, burung perkutut tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya, tetapi juga dari segi nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Burung ini melambangkan ketenangan, kesederhanaan, serta kedekatan dengan alam. Selanjutnya, keragaman budaya atau cultural diversity adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud, tangible, maupun tidak berwujud, intangible. Jadi, culture site adalah objek cultural diversity yang menjadi bagian dari Geopark.
Culture Site pertama, kawasan cagar budaya Keraton. Keraton Yogyakarta adalah cikal bakal keberadaan pemukiman di wilayah Yogyakarta, dengan peninggalan jejak sejarah yang masih bisa ditelusuri dengan baik hingga saat ini. Pada tahun 2017, terbit Keputusan Gubernur Nomor 75 yang menggabungkan kawasan cagar budaya Malioboro dan dalam Benteng Keraton, Baluarti, menjadi satu kawasan yaitu kawasan cagar budaya Keraton yang membujur dari Tugu sampai Panggung Krapyak. KCB Keraton terletak di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Inti KCB Keraton adalah Kompleks Keraton Yogyakarta, Tugu Palputih, dan Panggung Krapyak. Selain itu, KCB Keraton juga terdiri dari rumah milik keraton atau Dalem Pangeran, Kompleks Taman Sari, serta bangunan dan struktur cagar budaya milik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selanjutnya, kawasan cagar budaya Pakualaman. Konsep kawasan cagar budaya Pakualaman tidak jauh berbeda dengan bentuk Kesultanan Yogyakarta, namun dengan skala yang lebih kecil. KCB Pakualaman meliputi 2 kelurahan di Kemantren Pakualaman, yaitu Purwokinanti dan Gunung Ketur, serta sebagian wilayah Kelurahan Wirogunan di Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Inti dari KCB ini adalah Kompleks Pura Pakualaman. Selain itu, terdapat pula beberapa bangunan yang berhubungan dengan Pura Pakualaman yang berada di sekitarnya, seperti Masjid Agung Pura Pakualaman, Dalem Kepatihan Pakualaman, dan beberapa bangunan dalam lainnya. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 129 Tahun 2023, KCB Pakualaman terdiri dari situs Pakualaman yang berada di utara Jalan Sultan Agung dan situs Bintaran yang berada di selatan Jalan Sultan Agung. Labuhan Merapi. Hajat dalam Labuhan Merapi adalah upacara adat tahunan Keraton Yogyakarta yang dilaksanakan setiap tanggal 30 Rajab sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan permohonan keselamatan bagi raja dan rakyat. Upacara ini hanya dapat dilaksanakan oleh pranata keraton dan abdi dalem. Masyarakat Yogyakarta dan sekitar Merapi turut serta dalam prosesi ini dengan berjalan kurang lebih sekitar 2,5 km mengiringi abdi dalem sambil membawa sesaji sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Upacara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam maupun luar DIY, termasuk wisatawan mancanegara. Labuhan Parangkusumo. Seperti Labuhan Merapi, Labuhan Parangkusumo juga merupakan rangkaian puncak peringatan ulang tahun kenaikan takhta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Labuhan Parangkusumo dilakukan di Pantai Parangkusumo yang berada di pesisir selatan Yogyakarta yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bantul. Upacara ini dilakukan di Cepuri Parangkusumo, yang konon menjadi tempat bertapa Panembahan Senopati saat akan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian, Ubo Rampe akan dibawa ke bibir pantai Parangkusumo untuk dilabuh atau dihanyutkan ke Laut Selatan. Geopark Jogja kaya akan keanekaragaman hayati serta keragaman budaya tradisi. Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id.